Halo, lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Bunarif dari Forum News Network. Dalam beberapa hari terakhir ini terjadi perubahan politik yang sangat cepat dan tidak terduga. Hari Senin lalu, tanggal 10 Februari, ketika membuka Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Presiden Prabowo menyatakan tidak mau dipisahkan dengan Jokowi. Dan dia menganggap orang-orang yang menginginkan dia berpisah dengan Jokowi itu sebagai lucu-lucuan. Tapi hanya beberapa hari berselang ya, tiba-tiba saja Partai Gerindra itu mengumumkan mencalonkan kembali Prabowo sebagai presiden pada Pilpres 2029, dan pencalonan itu diterima oleh Prabowo yang sangat menarik itu. Ini makanya saya menyebutnya sangat cepat karena tanggal 10 Senin dia masih bisa, dan pada hari Kamis ya kemarin Kamis itu berarti tanggal 14. Oh, Kamis tanggal 13 ya. Kamis tanggal 13. Jadi 3 hari saja kemudian Gerindra itu mencalonkan dia kembali. Dan proses pencalonan dari Prabowo itu yang juga sangat mengejutkan karena semula kan para kader Gerindra ini berkumpul di Hambalang itu dalam acara Rapimnas. Tiba-tiba saja kegiatan itu berubah menjadi kongres luar biasa karena soal keputusan siap mencalonkan kembali terus kemudian memilih menunjuk sebagai ketua umum dan ketua dewan pembina itu kan hanya bisa dilakukan di kongres. Tapi pertanyaan saya, apakah iya itu seperti dikatakan oleh Muzani bahwa itu itu aspirasi dari bawah, permintaan kader? Saya kira nggak seperti itulah ya. Pasti memang agenda ini sengaja sudah disiapkan dan sengaja disembunyikan atau dikamuflasekan melalui proses rapimnas gitu ya. Jadi dalam politik itu tidak ada yang tidak dipersiapkan gitu ya. Semuanya pasti ada persiapan-persiapan. Buat nggak sengaja kemudian ada permintaan dari itu aspirasi dari bawah, ya, come on, kita tahulah ya. Nggak mungkin terjadi semacam itu ya. Rupanya setelah menerima pencalonan itu, Prabowo bergerak cepat. Dia sehari kemudian mengumpulkan Kim Plus di Hambalang. Saya tahu kok ini sebenarnya prosesnya itu sudah beberapa hari sebelumnya ya. Ini undangan-undangan untuk para ketua ini. Jadi ya sekali lagi itu bukan mendadak kemudian karena diputuskan tanggal 13 dia ada KLB yang menunjuk dia menjadi ketua umum dan sekaligus dicalonkan sebagai presiden pada Pilpres 2029, kemudian diundang para petinggi Kim Plus ini. Enggak, itu sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya gitu, atau setidaknya beberapa hari sebelumnya. Nah, kemarin itu hari Jumat tanggal 14 Februari secara resmi Gerindra memberitahu para petinggi Kim Plus soal pencalonan Prabowo, dan kemudian ketika menyampaikan pidatonya Prabowo menawarkan koalisi permanen kepada anggota Kim Plus itu. Jadi artinya Kim Plus ini rame-rame lagi lah mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Siapa calon wakil presidennya belum disepakati. Karena hal ini kan baru tawaran, dan kalau toh kemudian ada pernyataan-pernyataan dari partai-partai itu mendukung seperti PKB, PSI, bahkan juga Golkar, ya saya kira ini lebih pada soal fatsun politik sajalah karena mereka sekarang ini kan menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo, dan ini masih lama loh ya. Kalau menolak dari sekarang ini baru 3 bulan ya, kalau 3 bulan lebih lah. Kalau kemudian mereka menolak, masa harus direshuffle. Padahal perjalanan masih panjang. Tetapi yang juga lebih mengejutkan itu ketika Jokowi juga dengan cepat menyatakan dia mendukung penuh pencalonan Prabowo itu. Pertanyaannya kalau gitu Gibran mau dikemanakan? Padahal kan Gibran sudah ini udah terlihat sekali dia bergerak cepat ini membentuk tim ses gitu ya. Di mana-mana ini sudah dibentuk ini apa namanya relawannya ini ya. Gibranku gitu ya. Dan juga Gibran ini setiap aktivitasnya kan kelihatan sekali didesain itu ada electoral impact-nya ya, ada dampak elektoralnya. Nah, menurut saya ini sangat menarik ya. Banyak pengamat yang bertanya-tanya gitu. Bahkan di perbincangan di antara kalangan wartawan juga bertanya-tanya, apa sesungguhnya yang terjadi? Apakah dengan begitu berarti Pak Prabowo yang mengaku belajar politik ke Pak Jokowi itu sudah berhasil menyerap sepenuhnya ilmunya Jokowi dan sekarang menerapkannya justru untuk menelikung ambisi sang guru yang menginginkan putranya menjadi presiden, sebab tanpa ada yang coba memisahkan keduanya pun dengan memutuskan akan kembali maju Pilpres ke 2029,
ya Pak Prabowo itu sudah di persimpangan jalan dengan Jokowi. Karena agenda politik mereka berdua itu sudah berbeda. Prabowo ingin kembali periode yang kedua menjadi presiden, sementara Pak Jokowi ya melihat bahwa tahun 2029 itu adalah kesempatan terakhir dan pertama bagi Gibran untuk meraih jabatan sebagai presiden. Setelah itu peluangnya makin berat ya. Kalau sampai tahun 2034 misalnya, kan ya Pak Jokowi itu udah bukan siapa-siapa lagi gitu. Dan kita tahu lah kalau tanpa ada cawe-cawenya Pak Jokowi ya Gibran nggak mungkin bisa menjadi wakil presiden seperti sekarang, apalagi nanti menjadi presiden. Tetapi kan masalahnya ini ucapannya Pak Jokowi itu nggak bisa kita pegang seperti itu ya. Kalau dia menyatakan mendukung penuh itu, kan sudah menjadi pemahaman publik bahwa setiap ucapan Pak Jokowi itu harus diartikan sebaliknya. Kalau sen kanan berarti belok kiri. Kalau mendukung berarti ya dia itu tidak mendukung. Jadi artinya tadi ya, dalam konteks pernyataan Jokowi terbaru itu ya, yang dia mendukung sepenuhnya pencalonan Prabowo, maka harus itu bisa kalau diartikan secara terbalik bahwa dia tidak mendukung atau sepenuhnya tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Gerindra dan Prabowo. Ya bagaimana mau mendukung kalau agenda politiknya dengan Prabowo saja sudah berbeda. Bahkan kemudian jelas bersimpang jalan ini. Jadi kalau Prabowo menyatakan dia nggak mau dipisahkan dengan Jokowi, dengan menggunakan ucapan atau pakem ucapan Jokowi, ucapan Prabowo itu juga dia harus diartikan sebaliknya ya. Apalagi sekarang kalau dia nggak mau dipisahkan, kenapa dia kemudian pagi-pagi sudah mendeklarasikan maju Pilpres, padahal dia tahu gurunya ingin agar anaknya yang menjadi presiden gitu. Hanya saja ini Pak Prabowo itu tidak persis meniru, tidak apa ya, persis banget lah meniru cara Jokowi. Tapi ini dengan modifikasi itu ya. Ini yang saya kira mungkin Pak Prabowo itu sedang menerapkan apa sebagai prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Amati apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tiru, dan kemudian dimodifikasi. Nggak sepenuhnya kayak Pak Jokowi banget gitu ya kalau ngomong, kalau sen kanan belok kiri. Kalau ini sekarang mungkin sen kanan, tapi kalau mau belok kiri juga nggak perlu, nggak mendadak-mendadak seperti Pak Jokowi lah gitu ya. Tapi kalau lihat sekuen waktunya ya dari tanggal 10 ke tanggal 13 dan kemudian terus berlanjut pada tanggal 14 itu memang mepet banget, mendadak banget waktunya gitu ya. Sebagai murid dari Jokowi, Pak Prabowo sejauh ini sudah cukup sukses dong menerapkannya ya kalau itu benar seperti itu ya. Bagaimana kita menjelaskan ucapan dan langkah politik Pak Prabowo itu selain menafsirkan bahwa dia sedang membendung manuver politik Jokowi dengan menutup peluang Gibran? Coba ya. Apa misalnya kalau tidak berarti artinya Gibran itu akan tetap digandeng sebagai wakil presidennya. Apakah ada urgensi kalau sekarang ini menggandeng Gibran? Bukan sekarang ya, maksudnya Pilpres 2029 nanti itu menggandeng Gibran. Karena kalau pada Pilpres 2024 kemarin, Pak Prabowo tahu persis kalau dia tidak menggandeng Gibran, dia tidak akan menang. Karena semua infrastruktur kekuasaan, termasuk juga para penegak hukum itu ada di kendali Jokowi. Dan itu sebenarnya yang kemarin juga punya saham terbesar atas kemenangan Prabowo Gibran gitu. Tanpa didukung oleh Jokowi, tanpa pengerahan dari aparat penegak hukum, ya rasanya mereka belum tentu bisa memenangkan Pilpres kemarin. Dan itu saya kira disadari penuh oleh Pak Prabowo dan para pendukungnya. Dengan menyatakan akan maju lagi dan menawarkan koalisi permanen, padahal pemerintahnya itu baru seumur jagung, ya baru melewati 100 hari, membuat parpol koalisi ini kan, dan khususnya Gibran dengan Jokowi nggak bisa menolaknya ya. Makanya kemudian PSI itu yang sekarang ini dipimpin oleh Kaisang melalui sekjennya Raja Juli Antoni tanpa babi bu itu menyatakan langsung mendukung. Padahal PSI ini jelas kepentingannya berbeda dengan Prabowo. Sebagai partai yang mengusung paham Jokowisme, PSI jelas disiapkan untuk skoci bagi Jokowi dan dinastinya. Tadinya kan skoci ini mau diubah jadi kapal besar gitu ya pada pemilu 2024, tapi gagal ya, nggak tembus parliamentary threshold. Walaupun sebenarnya sudah digelontorkan dana yang sangat besar dan kemudian juga dibantu oleh aparat penegak hukum. Ternyata PSI nggak ada apa-apanya dan itu jadi alarm karena bagaimanapun juga ini kan dia di-endorse langsung oleh Jokowi tapi tetap nggak lolos di parliamentary threshold gitu ya. Karena itu PSI ya sekarang harus menyatakan mendukung sebab kalau menolak ya mereka konsekuensinya harus keluar dari koalisi. Nah dengan pernyataan dari atau pengumuman resmi dari Pak Prabowo dan kemarin memang di Hambalang Gibran tidak dihadirkan karena dia bukan bagian dari Kim Plus ya,
karena dia bukan bukan petinggi partai politik, yang hadir di sana adalah Kaisang, itu ya Gibran tentu tidak akan seleluasa sekarang memanfaatkan posisinya sebagai wapres ya. Karena kalau kita amati semua kegiatan Gibran sebagai wakil presiden itu ya terlihat sekali bahwa itu semuanya tujuannya adalah kampanye yang kemudian ada dampak elektoralnya. Ini yang sering disebut sebagai mencuri start kampanye. Jadi semua kegiatan wapres itu didesain sebagai kampanye dan sangat terlihat itu Gen Z yang menjadi sasarannya. Strategi dan target yang saya kira sasarannya jelas karena pada Pilpres 2029 itu Gen Z nanti kalau plus milenial, tapi milenial sudah cukup tua ya nanti 2029 itu memang akan menjadi pemilih yang terbesar. Persiapan Gibran maju Pilpres juga sudah terlihat ini dengan dibentuknya relawan Gibranku di berbagai daerah. Nah, mulai hari ini karena Jokowi sudah menyatakan mendukung penuh, kalau Gibran itu masih terus melakukan kampanye ya dia bisa disemprit dan dianggap tidak loyal gitu, insubordinasi itu karena Prabowo sebagai presiden, sebagai ketua koalisi sudah menyatakan bahwa dia akan maju. Jadi kalau masih tetap ingin berada di koalisinya Prabowo, ya harus mendukung pencalonan Prabowo, bukan malah kampanye sendiri. Jadi artinya ini ya, meskipun sekarang ini partai-partai menyatakan mendukung, kalau mereka mau nanti mencalonkan calon sendiri gitu, mereka pasti baru menunggunya nantilah menjelang akhir masa jabatannya Pak Prabowo dan itu ya artinya sudah cukup terlambat gitu karena Pak Prabowo dan mesin politiknya dengan mengumumkan akan maju lagi pasti langsung bekerja ini mesin politiknya Gerindra. Dan saya kira nanti kita akan melihat tampilan yang berbeda dari Pak Prabowo. Kalau sekarang terlalu sibuk sekali kunjungan-kunjungan ke luar negeri dan sebagainya, saya bisa menduga bahwa Pak Prabowo mungkin nanti juga akan melakukan hal-hal yang hal-hal kegiatan yang bersifat populis dan itu punya impact atau dampak elektoral. Pak Prabowo kan kemarin sudah mulai melakukan kunjungan-kunjungan lihat program makan siang gratis. Padahal selama ini yang melakukan itu sejak mulai dari persiapan itu adalah Gibran gitu. Sekarang Pak Prabowo juga sudah mulai turun ke situ gitu ya. Tetapi ini sampai sekarang kita masih belum bisa menjawab ya pertanyaan apa sungguh yang terjadi. Mengapa terjadi perubahan politik yang sangat cepat itu hanya dalam hitungan hari kemudian petanya sudah berubah. Apakah Prabowo secara kalkulasi politik itu sudah mulai berani mengambil jalan yang berbeda dengan guru politiknya itu? Atau keputusan Pak Prabowo itu sudah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada sang guru? Seperti halnya ketika dia membentuk kabinet. Pernyataan kedua ini kok rasanya kalau kita lihat dengan mudah bisa kita bantah ya. Tidak mungkin orang seperti Jokowi itu bersedia melepaskan ambisinya, menjadikan dinastinya tetap berkuasa di Indonesia melalui Gibran itu, terus kemudian dia monggo-monggo saja, langsung mendukung saja ketika Prabowo yang tetap akan maju menjadi calon presiden. Perseteruannya Jokowi dengan Megawati dan PDIP menunjukkan kepada kita siapa sebenarnya Jokowi itu, figur seperti apa. Dia adalah figur yang bersedia melakukan apa saja untuk mewujudkan ambisinya, termasuk bila harus mengkhianati orang yang sudah membesarkannya. Ini kan dalam hubungan dia dengan Megawati kan dia ini dibesarkan dari seorang pedagang mebel di kota Solo menjadi gubernur DKI Jakarta dan kemudian menjadi presiden sampai 2 periode. Karena kepentingan berbeda, karena Megawati menolak mendukung dia untuk 3 periode pun akhirnya PDIP itu dihabisi. Jadi kita bisa pastikan bahwa nggak mungkin Jokowi itu melepas ambisinya menjadikan Gibran sebagai presiden karena dia mungkin sadar wah anaknya memang nggak layak, nggak mungkin dipaksakan menjadi presiden dan ini babnya tahu diri. Saya yakin hal itu nggak ada lah dalam kamus Jokowi. Bagaimana dengan Prabowo? Apakah demi mengejar jabatan periode kedua dia juga bersedia meninggalkan dan melupakan jasa besar Jokowi yang menjadikannya sebagai seorang presiden? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu baru akan bisa kita baru akan mendapat jawabannya nanti.